Di episode kali ini, saya akan membahas tentang fenomena asik. Biasa saya cerita-cerita lagi ya. Saya mau bercerita tentang uh, yang di masyarakat itu dipandang baik, sangat baik. Pokoknya budaya, adat istiadat itu menganggap bahwa hal ini tuh sangat baik. Nah, tetapi uh, di sini kita akan membahas, akan menguliti apakah benar itu baik atau tidak, atau itu hanya sesuatu yang memang sudah dinormalisasikan oleh masyarakat bahwa itu baik. Yes, dan begini, saya mau membahas ya. Saya habis ngelihat di Instagram, kemarin kan di TikTok ya, sekarang di Instagram. Nah, saya itu membaca salah satu postingan agak sedikit panjang ya. Kayak gini. Ditulis sama Namhar. Begini kurang lebih. Yang pacaran bisa putus, yang tunangan bisa usai di tengah jalan, yang menikah bisa jadi sebulan cerai. Menurut saya, pembuktian cinta bukan kepastian, sebab siapapun bisa. Jadi pembuktian cinta itu bukan kepastian karena siapapun bisa membuktikan cinta. Nah, di sini bilang bahwa jangan meremehkan kata-kata kalau serius, langsung datang ke rumah, temui orang tua dan lain-lain. Kan biasanya ketika kita ketemu sama orang, terus si cewek itu bilang kalau kamu serius, datang ke rumah. Nah, di sini tuh dibilangin bahwa itu gampang banget. Memang di mata agama dan sosial itu baik. Jadi orang bilang bahwa cowok-cowok yang serius akhirnya dia langsung mendatangi dan itu dipandang bahwa wow keren gitu. Ya memang itu baik, itu baik, dan dipandang sama orang tuanya juga baik. Secara sosial, secara masyarakat juga baik. Nah, di sini dilanjut. Tapi apa kamu rela ngorbanin dirimu ke seseorang yang bahkan kamu nggak kenal? Nggak kenal itu mungkin nggak kenal baik ya. Hanya karena satu poin dia berani memberi kepastian. Nah, saya berpikir tuh, masa iya sih kamu wahai para cewek gitu, rela menikah dengan orang yang nggak kamu kenal dengan baik, hanya dia punya satu poin, berani datang ke orang tua kamu untuk mengajak menikah. Iya, semua orang yang memiliki finansial yang mencukupi ya, terus kesiapan mungkin umurnya, kesiapan mental, semuanya tuh bisa. Tanpa kita melihat bahwa orang ini baik atau tidak buat kita. Kita hanya melihat dia berani mendatangi rumah kita, lantas kita langsung berpikir bahwa orang itu baik buat masa depan kita. Karena dia berani, dia serius, dia nggak mempermainkan kita gitu ya, mempermainkan cewek gitu. Lanjut. Pembuktian cinta paling masuk akal adalah membuktikan diri sendiri, jujur sama diri sendiri. Yang dulu sukanya main sana sini, sadari, lalu berubah, komitmen ke diri sendiri. Nanti nggak selingkuh, nanti nggak gampang minta pisah, nanti membatasi diri ke lawan jenis. Setiap orang masih layak untuk siapapun selama dia mau pembuktian cinta itu dilakukan untuk dirinya sendiri. Nah, di sini tuh yang saya tangkap ya, cinta itu ya sangat perlu. Cinta itu sangat perlu. Nah, kenapa kita bisa jatuh cinta? Ketika kita cinta sama seseorang, artinya kita udah mengenali orang itu. Cinta itu kan maknanya sangat dalam ya. Jadi bukan kita suka dengan kesan pertama, terus kita mengatakan bahwa aku cinta kamu. Kan nggak segampang itu ya. Nggak segampang itu. Ketika kita bisa mencintai seseorang, artinya kita harus mengenali orang itu. Kita harus paham orang itu. Kita harus tahu seluk-beluknya, bebet bobotnya, karakternya ketika dia marah kayak gimana. Apakah dia bisa menerima saya? Karena ya kita tidak bisa menafikan bahwa banyak sekali orang-orang yang pacaran gitu ya,
Nggak pacaran, maksudnya orang-orang yang ketika ketemu langsung ngajak nikah gitu, si ceweknya langsung mengapresiasi, wow inilah cowok sejati, nggak taunya cerai, udah tunangan cerai, terus dijodohin cerai, atau nggak jadi nikah dan lain sebagainya. Nah mungkin ya di sini tuh kita mesti berpikir ulang, apakah orang yang memiliki kesiapan untuk melamar kita, ada satu poin, yaitu bisa datang ke rumah kita dan memastikan untuk nikahnya kapan. Kita harus berpikir lagi, apakah dia baik buat kita. Kan nggak mesti semua orang bisa ngelakuin itu, ya nggak teman-teman? Nah di situ juga tuh banyak yang komen ya kan, oh iya juga sih, saya nikah karena saya nggak kenal orangnya, akhirnya sekarang saya udah cerai, bla 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 gitu ya. Dan itu banyak banget relate sama orang-orang. Di situ saya lihat komentarnya itu banyak yang ngerasa, oh iya betul juga ya. Nah akhirnya karena banyak orang yang ngerasa, saya berpikir bahwa oh ini perlu saya ceritakan ke podcast agar orang-orang memiliki sudut pandang baru terkait ini. Ya memang keputusan diri kamu untuk menikah dengan siapa, sama orang siapa gitu ya, dengan orang tuanya yang kayak gimana, ya itu keputusan diri kita sendiri, keputusan kamu sendiri, ya kan? Jadi kita semua tidak bisa untuk melarang, oh jangan gitu ya. Ya karena yang tahu tentang kita ya kita sendiri. Tapi kadang-kadang ya, apa yang menurut kita benar belum tentu benar. Makanya kita jangan terlalu fokus dengan kebenaran yang ada di dalam diri kita. Kita harus melihat kebenaran dari orang lain juga, agar hati kita nggak beku. Mungkin begitu ya, itu kalau katanya Guru Gembul ya. Guru Gembul salah satu YouTuber yang saya suka, yang ketika dia ngomong tuh logis banget. Logis itu dengan pikiran yang rasional. Ya begitulah. Nah mungkin teman-teman ada nih ya kan, pasti ada nih yang orang-orang, aku bakal ngelamar kamu, terus kamu tuh nggak sreg. Akhirnya kamu berpikir bahwa ada cowok nih, dia udah siap banget mau ngelamar saya, tapi hati saya nggak sreg. Gimana ya, bingung. Apakah ini jalan dari Tuhan? Aku tuh bingung banget. Ya menurut saya, ketika kamu nggak sreg, masih ragu, ya jangan. Karena keraguan itu kemungkinan datangnya dari dari setan ya kan. Iya. Sesuatu yang ragu itu jangan dipaksa, harus perlu perenungan yang amat panjang. Renungin lagi, apakah benar ini adalah jalan dari Tuhan? Ya karena Tuhan itu biasanya ya, untuk menjawab daripada keyakinan, menjawab daripada ini benar atau tidak, Tuhan itu memberikan kita keraguan. Itu yang saya pahami. Nah tetapi kadang kita juga bingung ya, dilema gitu. Kita juga bingung, orang yang sudah kita anggap sreg gitu, yang pacaran sudah bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Ada ya. Ya pokoknya ya pasti ada gitu ya, pasti ada. Karena teman-temanku juga banyak mereka yang memiliki komitmen sampai 10 tahun pacaran ya, dan mereka belum menikah. Dan mereka tidak memutuskan untuk menikah dengan orang lain karena mereka udah sreg gitu dengan dia, mereka udah mantap hatinya. Nah tetapi kadang-kadang kita berpikir, mau dibawa kemana hubungan ini? Karena kan ya bagaimanapun juga pacaran itu bukan seberapa lama kita pacaran, tapi pacaran ini mau dibawa ke arah yang mana. Ini kurang lebih kayak gitu kalau yang dikatain sama M.H. Ainun Najib ya, salah satu budayawan Indonesia, tokoh intelektual Islam. Dia bilang gitu, bukan seberapa lama tapi mau dibawa kemana, arahnya tuh kemana pacaran ini. Nah kadang-kadang ya memang perlu juga gitu. Makanya
Di sini tuh saya mau menekankan bahwa cinta itu bagaimanapun juga penting. Karena kan banyak yang mengatakan bahwa cinta itu nggak penting. Yang paling penting itu bagaimana komitmen kamu dengan kita itu. Yes, betul, komitmen itu harus gitu ya, wajib. Semua orang tuh harus punya komitmen. Laki-laki itu yang dipegang mulutnya. Iya, tapi tetap cinta itu penting. Ketika kamu menikah dengan orang yang tidak kamu cintai, ya bersiap-siaplah. Mungkin itu adalah nerakamu, ya atau mungkin itu surgamu ya. Kita nggak tahu. Jadi ada ya, bisa baik bisa buruk gitu. Jadi ya itu resiko buat kita. Nah terus kalau saya pribadi ya, saya hanya ingin menikah dengan orang yang mencintai kita, mencintai aku ya, dan akunya juga cinta sama dia. Kalau aku gitu, toh mau seberapa lama pun, mau seberapa lama pun, gimana caranya kita untuk komitmen gitu. Jadi kita memang belum siap soal finansial, misal orang tua belum menyetujui. Nah berarti di situ ya kita harus berjuang. Gimana caranya orang tua setuju, atau orang tua semuanya udah setuju tapi kita belum ada penghasilan tetap, belum ada biaya untuk menikah. Ya udah kita, kamu para cewek ya, nggak mesti kamu langsung menerima lamaran dari orang yang kamu tuh nggak kenal baik. Kamu harus menyemangati pacar kamu untuk, ayo kamu pasti bisa kok, ayo kita bareng-bareng untuk mencari uang buat kita menikah. Kan seharusnya gitu ya. Oh tapi pacarku nggak gitu, pacarku tuh selalu ya udah, berarti ya tergantung orangnya juga. Nah itu yang saya lihat. Itu gimana menurut teman-teman? Nanti komen ya, nanti komen menurut kamu, menurut pendengar itu gimana. Ya begitulah, itulah cinta. Karena banyak seseorang yang sudah menikah, mereka sudah tercukupi, tapi mereka masih bisa selingkuh atau bertengkar gitu ya. Punya anak, tapi mereka masih bertengkar karena mungkin dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kayak misalnya, kamu menikah dengan orang yang gak kamu cintai misalnya, tetapi kamu yakin dengan orang itu misal. Tiba-tiba setelah kamu menikah dengan orang yang gak kamu cintai. Mending kalau kamu bisa cinta ya setelah menikah. Setelah kamu tahu ternyata karakter aslinya tuh baik gitu ya, kamu akhirnya bisa mencintai. Tapi gimana kalau misalnya karakternya baik tapi kamu tetap gak mencintai gitu. Kamu menerima hanya karena dia itu punya satu poin penting, yaitu mau datang ke rumah dan melamarmu gitu, mau menikahimu. Oke ya. Nah terus apalagi kalau misalnya ternyata karakternya buruk gitu. Wow. Nah terus pada akhirnya kamu keluar, kamu ada orang yang benar-benar bikin kamu jatuh cinta. Nah apakah kamu bisa itu menahan ego kamu untuk tidak selingkuh? Yes, mungkin kamu adalah orang-orang yang bisa menahan diri untuk tidak selingkuh, untuk tetap setia. Tapi kita tidak bisa menutup mata. Banyak banget orang-orang yang mereka itu selingkuh. Udah menikah, udah punya anak, bahkan pernikahannya udah puluhan tahun, tapi dia tetap selingkuh gitu. Ya salah satunya adalah dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya salah satunya cinta. Dia tidak bisa jatuh cinta. Dia hanya bisa mencintai, dia bisa mencintai orang lain gitu. Kan bahaya juga ya, bahaya buat kita sendiri, buat keluarga kita, suami kita, buat anak-anak kita. Ketika kita jatuh cinta ya artinya itu udah udah berkhianat. Ketika kita jatuh cinta dengan orang lain kan, tapi kan aku cuma cinta doang, kok, aku nggak selingkuh. Yes betul, kamu cuma cinta doang. Tapi kan bukankah cinta dan tidaknya, bukankah cinta dan tidaknya kita dengan seseorang itu ada kendali kita, itu ada kontrol kita. Ketika kita merasa bahwa ini orang baik, nggak usah dipikirin. Karena ketika kita udah jatuh cinta dengan orang lain, ya kita, menurutku ya, itu sudah bentuk ketidaksetiaan kita secara hati kita.
kita udah berkhianat secara hati kita, meskipun tubuh kita nggak berkhianat ya, tapi hati kita udah berkhianat. Dan itu jangan. Aku nggak tahu hukumnya dosa atau enggak ya, tapi bagi saya pribadi ya itu itu parah banget bagi saya pribadi ya. Karena ya kasihan banget orang hidup dengan kita, tetapi kita malah mencintai orang lain. Kalau misalnya suami atau istri kita tahu ternyata kekasih kita itu mencintai orang lain, wah itu sakitnya tuh luar biasa, patah hatinya tuh luar biasa. Makanya ya kadang-kadang tuh kita harus bisa mengontrol diri kita. Kan ada yang bilang ya bahwa cinta itu di luar kendali kita. Ya aku mana tahu, orang ini mah hati aku gitu ya. No, aku nggak setuju dengan orang-orang yang bilang ya kalau cinta mah hati aku yang ngerasain, aku juga nggak bisa ngendaliin. No, bukan itu. Cinta itu bisa dikendaliin. Pokoknya apa ya? Semua yang kita lakukan, semua yang kita rasakan, itu semuanya bisa dikendaliin. Nggak ada yang bisa kita kendaliin, kecuali sesuatu yang di luar kendali kita. Maksudnya sesuatu eksternal, kayak misalnya ada orang yang mencaci maki kita, bencana alam, tsunami misal ya, terus meninggalnya seseorang, jatuhnya orang ketika lari dan lain-lain. Nah itu baru kendali kita. Bukan kendali kita, tapi terkait perasaan kita, pikiran kita, sesuatu yang bisa kita lakukan ya, yang ada di dalam diri kita, ya itu yang bisa kita lakukan. Artinya ya kita bisa mengontrol. Misalnya ada orang ganteng nyaman dengan kita, nah kita bisa mengontrol itu. Wah, ada orang kok tiba-tiba nyaman dengan kita, tiba-tiba ada orang kok ngechatin saya ya. Nah dari situ kita bisa membatasi untuk enggak terus berlanjut, ya kan? Jadi kenapa kita bisa jatuh cinta? Ya mungkin kita setiap hari memikirkan bahwa kita ketemu sama cowok, terus kita berpikir bahwa ini adalah sosok yang ideal. Lah kamu ngapain mikir kayak gitu, ya kan? Nah ketika kamu membiarkan diri kamu untuk berpikir bahwa ini cowok ini adalah sosok yang ideal, besoknya lagi ini cowok baik banget ya, ini cowok keren banget ya. Atau misalkan ada orang yang deketin kamu gitu, wah ini cowok ramah banget ya deketinnya ya, manis banget ya cara deketinnya ya. Ya ngapain kamu memberikan ruang untuk mereka, memberikan ruang untuk berpikir bahwa orang itu adalah yang terbaik gitu. Yes memang mungkin iya itu yang terbaik, tapi kan ya janganlah, kita udah punya suami gitu ya, atau mungkin dibalik gitu ya, berarti kita udah punya istri misal, ya jangan. Jadi kesetiaan itu mahal ya, meskipun memang kita bisa ngomong kayak gini, tapi untuk praktiknya kan susah ya. Tapi harus kita lakukan, kita harus berusaha. Gimana menurut teman-teman? Bingung ya? Enggak sih, enggak bingung sih sebenarnya. Ini tuh fenomena yang memang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi cerita-cerita kayak gini tuh ya, apa yang teman-teman alamin, apa yang orang-orang alamin, mungkin dialamin juga oleh kalian pendengar podcast Setia Cerita hari ini. Makasih ya udah dengerin ya. Meskipun ini podcastnya tuh isinya spontanitas ya, nggak ada rencana. Gimana buat menurut teman-teman? Nah terus saya juga mau ngomong. Saya tuh dulu pernah ya, bukan dulu sih ya, mungkin beberapa tahun yang lalu, saya pernah pacaran sama cewek, ya kan? Udah lama lah, udah tahunan gitu ya, lama. Saya pacaran sama cewek udah tahunan, dan udah banyak banget kisah-kisah yang kita lakukan bersama, kisah-kisah yang mengharukan, membahagiakan, menjengkelkan, semuanya ada. Kita berjuang bersama-sama. Berjuang bersama-sama artinya ya aku berjuang, dia berjuang, dan dia yang menemani saya ketika saya berjuang. Begitupun saya yang menemani dia ketika dia berjuang, gitu ya. Tiba-tiba saya menemukan sosok baru gitu. Akhirnya saya berpikir bahwa sosok baru ini yang terbaik. Dan saya berpikir bahwa saya harus meninggalkan si cewek ini gitu ya. Saya harus meninggalkan si cewek saya yang lama gitu.
Tapi nurani saya berontak. Tapi kan dia yang nunggu saya. Akhirnya saya selingkuh gitu ya. Akhirnya saya selingkuh dengan cewek yang baru itu. Saya masih pacaran dengan cewek saya yang lama. Nah, pada akhirnya saya sadar bahwa ternyata ini cuman keinginan saya, bukan sesuatu yang baik gitu. Bukan sesuatu yang baik. Kita kan harus mengenali ya, yang baik itu kayak gimana, yang buruk itu kayak gimana. Nah, jadi saya melihat ada orang yang sempurna, akhirnya saya mendekati orang yang sempurna, dan saya berharap untuk menikahi orang yang baru itu, dan saya lepas dengan orang yang lama. Ya karena siapa sih orang yang nggak mau punya istri yang terbaik gitu ya. Pasti semua menginginkan yang terbaik. Namun ketika saya pikir lagi ya kan, serendah itukah saya? Serendah itukah diri saya hanya melihat dari sisi baiknya saja? Maksudnya sisi baik itu sisi baik apa yang saya lihat, apa yang saya pikirkan. Jadi nggak bijak ya kan? Karena ada baik dan buruk, ada benar dan buruk, ada benar dan salah. Nah, di atas kebenaran ada yang namanya kebijaksanaan. Nah, pada waktu itu saya nggak bijak. Seharusnya, saya melihat bahwa orang yang bertahan lama dengan saya itu adalah orang yang setia dengan saya, orang yang bisa menerima dengan tulus diri saya. Nah, kenapa saya menemui atau berpaling kepada orang yang baru yang menurut saya memang perfect gitu ya, terbaik gitu, cerdas gitu, mungkin lebih cantik gitu. Tapi kan kita nggak tahu bahwa orang itu bisa menerima saya atau enggak. Kita nggak tahu bahwa orang itu kelak tuh karakternya bisa membuat kita jengkel dan kita bisa nerimanya atau enggak, ya kan? Nah, ada di situ saya nangis, serius saya nangis. Di suatu ketika saya nangis karena saya menyesali itu. Saya putus dengan yang baru dan saya kembali ke yang lama. Dan akhirnya saya memutuskan untuk enggak lagi. Ya saya juga enggak tahu ya diri saya apakah nanti khilaf lagi atau enggak. Cuman saya akan berusaha untuk bisa menghargai proses. Saya memiliki proses yang amat panjang dengan pacar saya gitu. Lantas mengapa saya harus itu? Jadi untuk sekarang ya, kalau misalkan saya punya pacar gitu, terus pacarannya udah lama gitu, ya saya akan menghargai itu, saya akan menghargai proses itu. Jadi jangan sampai jadi ceritanya ya saya ketahuan. Jangan sampai kita kayak gitu ketahuan apalagi ya, terus putus, selesai, udah, akhirnya sepanjang hidupnya kita menyesali. Ya meskipun sebenarnya nggak perlu kita sesali ya, cukup kita sesali sebentar. Setelah itu kita renungkan bahwa untuk kedepannya berarti saya jangan kayak gini. Ya, begitulah teman-teman. Oke. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Belum. Ini sebelum saya closing. Jadi cukup sekian aja ya. Sebelum saya closing, buat teman-teman yang mau ngobrol sama saya, terus obrolannya saya masukin di podcast ini, di podcast cerita hari ini, ya nanti tinggal komentar aja ya, nanti saya hubungin kamu, nanti kita ngobrol bareng-bareng, entah itu pakai platform apa kita ngobrolnya, atau ketika kamu punya cerita yang menarik, kayaknya wah ini perlu dibahas nih di podcast ini nih, tinggal komen aja, Min atau Bang atau siapa dah, tolong bahas ini ya, ditunggu gitu. Nah nanti saya bakal bahas itu. Oke ya, karena ini tuh podcast saya tuh spontanitas ya, nggak ada riset. Jadi kalau misalnya kamu ngasih cerita, ngasih fenomena atau apapun itu di kolom komentar, dan kamu meminta saya untuk bahas gitu, nanti saya bahas kayak gini, spontanitas, setengah jam, 15 menit, 13 menit gitulah ya. Jangan lupa jangan lupa untuk minta tolong ya ke teman-teman untuk ya minimal like, subscribe gitu. Oke. Sampai jumpa. Dadah.